Perkenalkan, saya Nania Katrina dengan NIM 22150122. Nama saya Diana Suaurevia dengan NIM 2215011128. Nama saya Gisela Gustiana Bayahan dengan NIM 2215011135. Perkenalkan, nama saya Zintriana Tika Sebelada Costa dengan NIM 2215011142. Hai, perkenalkan nama aku Mutia Azhara dengan NIM 2215011146. Perkenalkan, nama saya Rudiansyah dengan NIM 2215011159. Cuka buah atau vinegar merupakan cairan yang mengandung asam asetat yang terbuat dari bahan alami, seperti buah-buahan dan hasil pertanian lainnya melalui proses fermentasi bertingkat. Cuka buah merupakan salah satu produk pangan hasil fermentasi yang bisa dimanfaatkan sebagai cairan pengawet. Hal ini memungkinkan karena kandungan asam asetat yang dihasilkan bersifat sebagai antimikrobanisme. Cuka buah dibuat dari buah yang difermentasi menggunakan mikroba yang digunakan untuk membuat cuka. Sifat fungsional cuka buah ditentukan oleh jenis buah, jumlah gula, dan lama fermentasi yang dilakukan. Acetobacter aceti merupakan salah satu jenis bakteri gram negatif, memiliki bentuk batang dan termasuk ke dalam golongan Acetobacter. Bakteri ini bersifat obligat aerob dan dikenal sebagai bakteri penghasil asam asetat. Suhu optimum pertumbuhannya yaitu 30 derajat Celcius dan pada pH 5,4 sampai 6,3. Sedangkan pada pH 4,0 sampai 4,5 mereka masih bisa tetap tumbuh. Tetapi pada pH 7,0 sampai 8,0 pertumbuhannya melemah. Acetobacter lebih menyukai substrat beralkohol daripada gula. Dan bakteri ini dikenal kaya akan vitamin C. Aku akan menjelaskan pembuatan tentang cuka buah. Cuka buah dibuat dengan menggunakan bahan baku. Bahan baku yang dipakai dalam produksi cuka buah yaitu buah kersen, belimbing, dan anggur. Bahan baku tersebut dipisahkan dari pengotor dan ditimbang. Buah yang telah ditimbang dicuci di air yang mengalir. Kemudian dimasukkan ke dalam blender dan dilakukan penambahan air. Jumlah air yang ditambahkan yaitu dengan perbandingan 1:2. Bubur buah selanjutnya dilakukan penyaringan. Penyaringan dilakukan dengan memakai kain saring dan didapatkan filtratnya. Kemudian ditambahkan sukrosa 10% dan diamonium hidrogen fosfat 0,2% pada filtrat buah lalu di vortex. Kemudian dilakukan analisa total gula, TPT, pH, dan total asam. Tahap selanjutnya yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan untuk mematikan mikroba awal. Jadi, pasteurisasi ini dilakukan dengan suhu 65 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Tahap selanjutnya kemudian dimasukkan ke dalam botol yang dipakai untuk proses fermentasi. Selanjutnya, filtrat sari buah diberi penambahan starter Saccharomyces cerevisiae. Jumlah starter yang ditambahkan yaitu sebanyak 10%. Selanjutnya, dilakukan fermentasi dalam waktu 10 hari pada suhu kamar dalam keadaan anaerob. Dengan demikian akan menghasilkan alkohol. Sari buah setelah difermentasi selama 10 hari dianalisa kadar alkoholnya. Kemudian dilakukan pasteurisasi sari buah yang terkandung alkohol di dalamnya dengan memakai suhu 65 derajat Celcius dengan durasi 15 menit. Pasteurisasi dilakukan sebagai bentuk upaya agar fermentasi alkoholnya berhenti. Setelah dilakukan pendinginan, cuka buah beralkohol kemudian ditambahkan inokulum Acetobacter aceti. Kemudian inokulum yang ditambah yaitu sebanyak 10%, 15%, dan 20%. Digunakan suhu 65 derajat Celcius untuk proses pasteurisasi dalam durasi 30 menit. Hal ini berfungsi agar fermentasi asam asetat berhenti. Cuka buah yang diperoleh kemudian dikemas menggunakan botol kaca, di mana pengemasan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi terhadap produk. Cuka buah yang diperoleh kemudian dilakukan analisa. Asam asetat yang terdapat pada cuka berasal dari hasil oksidasi alkohol, sehingga semakin tinggi kadar alkohol akan meningkatkan peningkatan kadar asam asetat yang diperoleh. Diduga semakin tinggi kadar alkohol dari sari buah, maka asam asetat yang diperoleh juga akan semakin tinggi atau banyak. Fermentasi asam cuka berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat, yaitu bakteri Acetobacter aceti, dan akan menghasilkan asam asetat. Pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti akan optimal dalam kondisi aerob. Dalam proses fermentasi, substrat alkohol yang akan dirombak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen, di mana
C2H5 tambah OH ditambah dengan O2 ditambah dengan bakteri Acetobacter aceti akan menghasilkan CH3COOH tambah dengan H2O. Proses oksidasi alkohol tersebut dapat terhambat jika kandungan alkohol tinggi, yaitu sekitar 14-15%, yang mana dapat menghambat metabolisme bakteri asam asetat Acetobacter aceti. Peranan Acetobacter aceti dalam pembuatan cuka buah. Dari jurnal yang telah saya baca, bahwa peranan Acetobacter aceti dalam pembuatan cuka buah adalah meningkatkan pembentukan asam asetat, di mana Acetobacter aceti akan melakukan perombakan alkohol untuk dijadikan atau membentuk asam asetat. Dengan demikian, bisa memberikan peningkatan kadar asetat yang diperoleh. Keadaan tersebut selaras dengan jurnal-jurnal penelitian yang telah saya baca, bahwasanya penambahan aspek konsentrasi starter bakteri Acetobacter aceti akan mengakibatkan kadar asam asetat meningkat. Banyaknya penambahan starter bakteri Acetobacter aceti akan menyebabkan perombakan alkohol menjadi sangat banyak. Dengan demikian, akan memperoleh asam asetat yang tinggi. Beberapa manfaat dari cuka adalah yang pertama, pada industri makanan digunakan sebagai pengatur rasa asam dan pemberi aroma pada makanan. Dan yang kedua, ada sebagai pereaksi kimia digunakan pada industri kimia untuk membuat berbagai senyawa kimia. Dan yang ketiga, ada pada industri kimia digunakan untuk membuat anhidrat asetat dan lain-lain. Dan yang keempat ada pada bidang kesehatan digunakan sebagai stimulasi nafsu makan dan menghilangkan kelelahan.